Halo sahabat mindset cerdas, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Kita bertemu lagi pada kali ini dengan video yang akan membahas tentang 6 karakter perempuan. Kamu yang mana? Mengapa kita harus mengetahui 6 karakter perempuan tersebut? Tentunya untuk kepentingan diri kita sendiri sebagai seorang perempuan. Kalau kita mengetahui karakter atau kepribadian kita, maka kita akan tahu kelebihan dan kekurangan kita sehingga kita bisa memperbaiki menuju pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Sahabat, jika kita bisa bedakan ada 6 tipe kepribadian perempuan yang hidup di masyarakat, di sekeliling kita. Yang pertama adalah alfa, kedua beta, ketiga omega, keempat sigma, yang kelima gamma, dan yang keenam adalah delta. Supaya kamu tahu seluruhnya dengan lengkap, ikuti video ini sampai akhir. Inilah bedanya 6 karakter atau kepribadian perempuan. Pertama adalah perempuan alfa. Tipe perempuan alfa ini sepenuhnya sadar dan paham apa yang diinginkannya dan tidak mengizinkan orang lain mendikte atau mengatakan kepada dia apa yang harus dia kerjakan dan apa yang tidak boleh dia kerjakan dalam hidupnya. Jadi dia sangat mandiri. Ia bisa dengan mudah membangun tangga kesuksesan atau mendapatkan pasangan karena dia mempunyai karakter yang kuat dan berani. Ia punya kepercayaan diri yang tinggi, sering jadi pemimpin dan bahkan dominan di banyak aspek. Sudah bukan rahasia lagi bahwa perempuan dengan tipe atau karakter alfa ini cenderung memiliki ambisi tapi bukan ambisius. Ambisinya kuat untuk menjadi pemimpin. Mereka biasanya memiliki banyak talenta, motivasi yang tinggi, dan percaya diri. Pada intinya, perempuan alfa ini memiliki segala sifat yang biasanya dimiliki oleh seorang pemimpin sejati. Sehingga perempuan alfa ini banyak yang menjadi pemimpin sukses. Perempuan alfa ini juga memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Mereka juga vokal dalam menyampaikan pendapat dan merasa puas jika bisa membantu orang lain. Apakah perempuan alfa ini karakter yang sempurna? Ya, sebagai manusia tentunya tidak ada yang sempurna. Kedua adalah perempuan beta. Perempuan beta ini kebalikan dari perempuan alfa tadi. Mereka cenderung tidak agresif, namun tetap bisa meraih kesuksesan dengan caranya sendiri, yaitu dengan perlahan dan hati-hati. Perempuan beta ini menganalisis pilihannya lebih dulu. Terkadang perempuan beta ini juga tidak minat jadi pemimpin. Mereka lebih nyaman jadi pendamping teman-temannya yang alpha woman. Karena ia mengerti dan mendukung kawan-kawannya. Jadi sebenarnya perempuan beta ini sebagai sosok yang penuh pengertian dan selalu mendukung kawan-kawannya untuk sukses. Berbeda dengan karakter alfa, beta ini adalah sosok dengan kepribadian yang cenderung sedikit pemalu, namun juga berempati tinggi. Mereka bahkan kerap mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan diri sendiri. Jika kamu mencari penasehat yang baik, maka jangan ragu untuk datang pada perempuan-perempuan beta ini. Mereka tak kalah bijaksana dan pandai dibandingkan dengan perempuan alfa. Perempuan beta ini diam-diam juga merupakan tipe pekerja keras, bahkan sangat berorientasi pada karir. Mereka juga mempunyai obsesi untuk karirnya. Dan perempuan beta ini banyak dipercaya dan bisa diandalkan tentunya. Meski demikian, perempuan beta ini tidak suka menjadi pemimpin. Walaupun dia diandalkan oleh lingkungannya, tapi dia tidak suka menjadi pemimpin. Bukan karena tidak mampu, namun karena ketakutannya yang kelewat batas gitu ya. Mungkin ini alasan perempuan-perempuan beta ini terlihat malu-malu dan juga sedikit penakut. Yang ketiga, perempuan omega.
Omega ini lebih santai menjalani hidup. Ia tipe yang introvert, tertutup, dan hanya memiliki 1 atau 2 teman dekat saja. Ia sebenarnya cerdas namun tidak cocok bekerja secara tim. Ia lebih suka bekerja sendiri. Tidak mau repot-repot mengejar ambisi dan bahkan tidak suka jadi pusat perhatian. Ia lebih menjadi pelengkap kawan-kawannya yang alfa dan beta. Tidak heran jika ia sering merasa terpinggirkan atau diabaikan karena sifatnya memang lebih suka menjadi supporting. Omega ini kerap dianggap memiliki karakter yang berseberangan dengan alfa. Benar nggak? Jawabannya mungkin saja karena Omega ini biasanya memiliki sifat yang sangat introvert. Mereka tidak nyaman jika harus mengikuti sebuah acara yang berisi banyak orang dan mungkin juga orang-orang itu dia tidak kenal. Ini dia akan merasa tidak nyaman, tidak bisa menikmati acara itu. Omega ini mempunyai karakter yang tidak menonjol. Banyak orang mungkin kurang memperhatikannya. Padahal Omega ini punya pemikiran yang cerdas dan kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, Omega ini juga punya rasa empati yang tinggi dan tulus dalam memberikan bantuan. Sayangnya, karena terlalu ideal dalam banyak hal, mereka kerap melupakan hal-hal kecil yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah misalnya meja kerjanya, tempat tinggalnya, itu biasanya sedikit berantakan. Yang keempat adalah Sigma female atau perempuan Sigma. Sigma ini menggambarkan wanita yang kuat, mandiri, dan percaya diri. Hampir mirip dengan perempuan alfa, namun cenderung lebih tertutup. Ya, Sigma ini memiliki aura yang katanya sedikit misterius karena lebih senang sendiri dan sulit percaya dengan orang lain. Mengingat dia kerap menghadapi apapun dengan cara sendiri, mau nggak mau Sigma ini harus bisa menunjukkan power yang dimiliki. Jadi tidak heran kadang-kadang Sigma ini terlihat cukup mengintimidasi karena dia memang suka sendiri. Nah, meski cenderung sulit percaya kepada orang lain dan dekat dengan jadi kalau dia dekat dengan orang itu dia tidak 100% percaya kepada orang tersebut. Dan ketika dia bertemu dengan orang yang tepat, justru Sigma ini bisa sangat loyal dan tulus. Artinya pada saat dia bertemu orang, dia akan menilai dulu, perlu waktu dulu, berproses sehingga dia bisa percaya. Setelah dia percaya, dia bisa sangat loyal dan tulus kepada orang tersebut. Yang kelima adalah Gamma. Perempuan Gamma ini mempunyai kepribadian yang dikenal memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Bukan hanya penampilan fisik maupun kemampuan yang mumpuni saja. Gamma ini juga orangnya well prepared. Jangan salah, mereka cukup detail dan teratur dalam merencanakan sesuatu. Minusnya, saat kegagalan datang, Gamma ini bisa merasa sangat frustrasi dan berubah 180 derajat menjadi orang lain yang pemurung. Nah, namun perempuan Gamma ini orangnya tidak mudah menyerah begitu saja. Bahkan pendapat negatif dari orang lain itu tidak akan mempengaruhi tekad dan kesungguhannya dalam suatu hal yang ingin dia capai. Terakhir adalah perempuan Delta. Perempuan Delta ini dikenal punya karakter pemalu, namun satu sisi dia juga cerdas. Jika dihadapkan pada situasi yang kurang menyenangkan dalam hidup, perempuan Delta ini akan lebih memilih mencoba sabar dan memahami apa yang terjadi. Mereka ini tidak ingin terburu-buru, bahkan di situasi tertekan sekalipun dia akan tetap sabar. Mirip dengan perempuan Beta, perempuan dengan karakter Delta ini
tipenya adalah menghindari konflik. Bahkan jika ada seseorang yang membuatnya kesal, si delta ini tidak akan langsung menunjukkan kekesalannya. Mereka ini takut menyakiti perasaan orang lain. Jadi delta ini sangat baik terhadap orang lain. Dia lebih memilih diam sejenak atau langsung memutuskan hubungannya dengan orang-orang toksik di sekitarnya. Perempuan delta ini anti drama. Jadi begitu dia merasa lingkungannya toksik, dia akan menarik diri. Nah sahabat, kita sudah melihat 6 karakter perempuan tersebut. Kamu tipe yang mana? Dari 6 tipe tersebut terkadang ada yang sedikit bercampur ya, sedikit overlapping. Tidak ada masalah, yang penting jadilah dirimu sendiri. Lihat sisi positif dari diri sendiri, fahami kekurangan-kekurangan diri, dan terus berbenah untuk menjadi lebih baik. Terus semangat, sampai jumpa pada video yang lain.